Shalom adik-adik. Shalom. Wah, di sini ada Kakak Sonia dan Abang Ruben. Kita sapa mereka dulu ya. Shalom Kakak Sonia. Shalom. Shalom Abang Ruben. Shalom. Nah, kita sapa guru-guru sekolah minggunya. Shalom tante-tante. Shalom. Apa kabar hari ini? Sukacita. Semua masih sukacita, amin. Amin. Tante percaya adik-adik di rumah sudah pada beli baju Natal. Nah, tante-tantenya juga punya baju Natal kan? Iya, ini baju Natalnya. Ya, kita bersukacita karena Tuhan Yesus tetap baik bagi hidup kita, amin. Amin. Mari adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, pagi hari ini kami datang, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang memberi waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai Meskipun badai
Mari adik-adik yang ada di rumah, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Aba, Bapa. Ya Aba, Di setiap Bapa, kami anak sekolah ini minggu, aku anakmu, pakailah sesuai dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, Pakailah sesuai dengan rencana. pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari adik-adik ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menari, kami mau melompat, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami siap bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Tante sapa sekali lagi, shalom adik-adik. Ya, semua bersuka cita, amin. Coba siapa yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Ya, mau memuji Tuhan, amin. Kita angkat pujian, kita katakan Dia lahir untuk kami. Ayo semuanya menari bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
kita sedang bergema, lahir Raja mulia. Silakan duduk adik-adik. Baiklah adik-adik, kita lipat tangannya, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah sukacita di dalam Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mendengarkan sebagian firman Tuhan. Engkau teruskan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar firman yang ditaburkan oleh anak-anak sekolah minggu. Mari kita angkat satu lagu pujian, siapkan hati Tuhan. Baik, shalom adik-adik. Ya, sekali lagi Om sapa semuanya. Shalom adik-adik. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini anak-anak Tuhan sudah boleh hadir. Tuhan, sebentar mereka sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan bersuka cita, berglori bagi nama Tuhan. Sebentar mereka akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, buat mereka untuk tidak ribut, tidak lasak, tidak mengganggu adik atau abang mereka, sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, sekali lagi Om sapa. Shalom adik-adik. Iya, puji Tuhan. Hari ini semuanya bersuka cita. Nah, mari adik-adik yang sudah bisa baca, yang sudah kelas besar, buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca boleh fokus ya mendengarkan firman Tuhannya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ayub. Iya, kitab Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Iya, kitab Ayub di mana ya Om? Iya, kitab Ayub ada di perjanjian, iya, perjanjian lama. Kita buka kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Semuanya harus buka Alkitab. Mari kita baca secara bersama-sama. Ya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. 1, 2, 3 ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir, yaitu setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Ya. Judul firman Tuhan hari ini yaitu Allah bangga kepada Ayub. Ya. Sekali lagi, Allah bangga kepada Ayub. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ya Allah bangga kepada Ayub? Adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Ayub? Sudah pernah belum mendengar sejarah tentang Ayub? Kenapa akhirnya Tuhan bangga kepada Ayub? Ya, jadi semuanya harus fokus ya. Kalau mau dengar cerita Om, semuanya harus fokus. Nah, tadi dikatakan di situ ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Berarti Ayub berasal dari tanah Uz. Nah, kita akan lihat juga dijelaskan di sini ada 4 karakter Ayub yang paling terkenal. Yang pertama yaitu orang itu saleh. Ayub orangnya saleh. Ingat ya, karakter Ayub yang pertama orangnya saleh. Yang kedua dia jujur adik-adik. Dia udah saleh, jujur. Nah, makanya jadinya Tuhan bangga sama dia. Yang ketiga karakternya yaitu ia takut akan Allah. Iya, dia takut akan Allah. Dan yang keempat, ia menjauhi kejahatan. Iya. Apa yang pertama? Saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ia takut akan Allah. Dan yang keempat, ia menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita lihat apa sih pekerjaan si Ayub? Iya. Yang pertama dikatakannya, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Wih, banyak ya. Kalau 7.000, siapa di sini yang punya kambing atau domba? Gak ada ya. Semuanya kita belum punya, gak ada kambing sama domba di sini. Tapi Ayub punya 7.000 ekor kambing domba. Banyak sekali. Yang kedua, terus Ayub juga punya 3.000 ekor unta. Iya, udah kambing domba, punya unta lagi. Terus dia punya 500 pasang lembu. Terus 500 keledai betina. Iya, dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika dia punya banyak ternak-ternaknya tadi, iya, dia dikatakan orang yang terkaya di daerahnya itu. Bayangkan adik-adik, seorang Ayub yang tadi udah saleh, udah jujur, terus dia menjauhi kejahatan, dia takut akan Allah, bahkan dia juga orang yang terkaya di dunia. Adik-adik mau nggak seperti Ayub? Ya pasti mau ya. Nah, terus juga dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, cuman kita akan di sini Om akan menjelaskan kita harus belajar dari 4 karakternya Ayub ini. Tadi karakter Ayub yang pertama apa? Karakter Ayub yang pertama saleh. Nah, kenapa ya kita harus jadi orang saleh? Nah, kan Ayub tadi dikatakan Allah bangga kepada Ayub. Yang pertama dia punya karakter yang saleh. Apa ya saleh itu ya Om? Iya, saleh itu adalah yang pertama Om jelaskan. Artinya orang yang memiliki hati bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, siapa yang di sini yang punya hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Iya, Ayub makanya dikatakan orang saleh. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika disuruh hari Minggu ibadah sekolah Minggu, dia langsung ibadah sekolah Minggu. Ketika dibilang dia harus ikut baca firman Tuhan, ikut doa, dia ikut adik-adik. Jadi untuk jadi orang yang bangga kepada Tuhan, yang pertama kita harus memiliki karakter saleh. Iya. Terus yang kedua, tadi ada karakter saleh, yang kedua apa? Jujur. Iya. Ayub juga dikatakan adalah sifatnya itu jujur. Iya. Siapa di sini yang suka bohong? Iya, pasti ada adik-adik yang pernah adik-adik itu pernah berbohong. Misalnya bohongi orang tua, membohongi teman, membohongi kawan-kawannya, atau siapa saja, atau membohongi sahabatnya. Iya. Jadi yang dimiliki Ayub yang kedua adalah jujur. Untuk supaya kita memiliki agar Allah bangga kepada kita, yang kedua kita harus jujur. Iya. Kenapa ya Ayub dikatakan jujur di sini? Yang pertama yaitu kenapa dia dikatakan di sini jujur?
Dia itu bertindak sesuai dengan kebenaran. Artinya, apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Iya, kalau kita di sini lebih sering banyak melanggar ya kan. Lebih sering kita ketika disuruh mamanya pergi ke sekolah minggu untuk ikut sekolah minggu, pada nggak mau. Mungkin ketika hari Minggu disuruh sekolah minggu masih tidur. Bangunnya sekolah minggunya jam 8, bangunnya jam 9. Iya, itu salah satu orang yang nggak taat sama perintah Tuhan. Tapi Ayub di sini yang kedua, dia itu taat sama perintah Tuhan. Makanya Tuhan katakan dia orang yang jujur. Iya. Dia selalu mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak berbohong, tidak menyombongkan diri, dan tidak menutupi kesalahan. Itu karakter Ayub yang kedua. Yang ketiga tadi karakter Ayub dikatakan takut akan Allah. Ini yang paling penting adik-adik. Ayub itu orang yang takut akan Allah. Tadi udah dikatakan saleh, jujur. Terus yang ketiga dia takut akan Allah. Iya, apa sih takut akan Allah itu? Takut akan Allah itu sama dengan menghormati Allah. Iya, siapa di sini yang menghormati Allah? Semua kita harus menghormati Allah. Ya gimana ya caranya supaya kita menghormati Allah? Iya. Yang pertama yang harus kita lakukan harus rajin baca firman Tuhan. Itu salah satu contoh orang yang menghormati Allah. Sama seperti Ayub. Ayub orangnya takut akan Allah, sehingga dia rajin dan taat terhadap firman Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana dikatakan takut akan Allah? Yaitu dia rajin berdoa. Harus rajin berdoa. Misalnya mau makan juga harus berdoa, mau tidur harus berdoa. Doanya nggak usah panjang-panjang. Kalau misalnya adik-adik nggak terlalu paham gimana doa yang panjang. Misalnya contoh doa mau tidur. Tuhan Yesus, saya mau tidur, biarlah Tuhan melindungi saya sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itu contoh doa yang singkat saja. Jadi hari ini adik-adik harus juga yang ketiga takut akan Allah. Tadi baca firman Tuhan, dan yang kedua harus rajin berdoa. Terakhir, sifat Ayub yang terakhir yaitu dia menjauhi kejahatan. Iya. Tadi udah saleh, jujur, terus yang ketiga takut akan Allah, dan yang terakhir dia menjauhi kejahatan. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan menjauhi kejahatan? Yaitu dia tidak mau bermain-main dengan dosa. Iya, kenapa ya dia nggak mau bermain-main dengan dosa? Karena dia tahu kalau orang yang berdosa harus dihukum. Setiap orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak benar akan mendapat hukuman. Iya, jadi adik-adik sekolah minggu hari ini mendapatkan 4 karakter Ayub yang harus kita contoh. Jadi Om mau lihat 4 karakter ini harus dimiliki semua anak-anak sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu harus melakukannya 4 karakter ini. Yang pertama tadi saleh, yang kedua jujur, yang ketiga takut akan Allah, dan yang keempat menjauhi kejahatan. Ya, jadi Om mau lihat nanti. Kalau misalnya kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan ini, bagaimana supaya Tuhan Yesus bangga kepada kita sebagai anak sekolah minggu, harus mengikuti dan menaati 4 karakter ini. Jadi Om mau lihat siapa yang sudah melakukan 4 karakter si Ayub ini. Nanti Om mau tanya orang tuanya, ya kan? Yang pertama tadi harus saleh, iya. Yang kedua harus jujur, tidak suka berbohong. Yang ketiga dia harus takut akan Tuhan, yaitu dia harus rajin berdoa, dia harus rajin baca firman Tuhan, dan dia harus menjauhi kejahatan. Tidak melakukan yang namanya dosa. Oke? Ya, 4 karakter ini yang harus kita miliki supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, amin adik-adik. Nah, jadi Om akan kasih 1 ayat hafalan, nanti kirim ayat hafalannya, suruh mamanya kirim ayat hafalannya, yaitu Ayub 1 ayat 1 saja. Ya, yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menghafal harus menghafal ayat ini.
Nanti suruh mamanya videoin, suruh kirim ke Oom. Nanti Oom akan ambil 3 orang yang paling bagus dalam menghafalnya. Om akan kasih hadiahnya. Amin adik-adik? Iya, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Oke, mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Iya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah selesai dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi seperti Ayub yang orangnya saleh, jujur, dia takut akan Allah, dan sehingga juga dia menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, biarlah 4 karakter, 4 sifat Ayub ini boleh tertanam dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.